tema pagi hari ini, Allah adalah terang. Dalam 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1, puji Tuhan, nanti akan dibacakan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang kelima, Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Iya, puji Tuhan. Itu saudara, tema kita yang di bagian B di ayat yang kelima ini. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Dalam surat Yohanes ini, puji Tuhan, dia juga menyatakan bukan hanya Allah adalah terang, tapi dia juga menyatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Mari kita juga dapatkan, saudara-saudara ya, ayat yang kelima dari pasal 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Pasal 4. Pasal 4 ayat yang ke-5. Ya, sorry ayat 8 maksud saya. Ayat yang ke-8. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ayat 16. Ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Iya, puji Tuhan. Kita tahu saudara, ini suratan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan suratan 3 Yohanes. Dia juga menulis Injil Yohanes dan juga menulis kitab Wahyu. Jadi ada 5 buku yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini di samping Injil Yohanes. Dan kami harap saudara juga bisa membedakan Injil Yohanes dan suratan Yohanes, itu sangat beda. Sebab kalau bilang Yohanes, ada yang membuka saudara suratan Yohanes, dia pikirnya itu Injil Yohanes. Bukan. Jadi hamba Tuhan mengatakan surat Yohanes, suratan Yohanes itu bukan di Injil Yohanes. Ya, begitu. Penulisnya memang satu, dia menuliskan Injil Yohanes, menulis suratan 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, dan surat atau buku Wahyu. Dan surat Yohanes ini saudara ditulis tentunya untuk mendorong kita, mendorong supaya kita hidup bersekutu dengan Allah, dengan Bapa, dan juga persekutuan dengan anaknya. Puji Tuhan, begitu. Dan yang kedua, itu saudara yang pertama tadi, tulisan suratan Yohanes ini mendorong kita supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan anak. Puji Tuhan. Dan yang kedua, mengingatkan kita supaya kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Sebab ada yang tidak mengakui, dan itu diajarkan. Ada yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Dan disebut oleh Yohanes itu adalah roh antikris. Begitu. Ya, puji Tuhan saudara. Jadi itu poin pokoknya dalam suratan Yohanes baik 1, 2, sampai 3. Yang pertama saudara, mendorong kita semuanya untuk hidup ada di dalam persekutuan. Mari kita baca ulang saudara. Kalau Allah itu terang dan sedikit pun di dalamnya tidak ada kegelapan. Dan kita baca sekarang ayat 6 dari Yohanes pasal 1. Ya, suratan pasal 1 ini 1 Yohanes 1 ya, ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta
dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Iya, puji Tuhan. Begitu, saudara. Kalau kita hidup dalam terang sama seperti Dia yang adalah terang, kita akan beroleh persekutuan dengan orang lain. Tapi utamanya, saudara, dimulai dari persekutuan kita baca di pasal 1. Di pasal 1, mari kita baca ayat yang ketiga. Pasal 1 ayat 3. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan dengan kami, dengan Rasul Yohanes dan juga teman-teman yang lain, saudara. Terus, Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. ya, persekutuan kami, ya, dengan Rasul Yohanes, puji Tuhan, atau juga teman-teman Rasul Yohanes yang lain, saudara. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan juga dengan anaknya. Jadi ada persekutuan ke atas secara vertikal dengan Bapa dan anak. Tetapi persekutuan juga dengan kami, itu berarti juga dengan sesama. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, kalau kita mengatakan aku bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tetapi hidup dalam kegelapan, itu berarti berdusta. Begitu ya. Haleluya. Demikian juga kalau kita mengatakan kita hidup di dalam terang seperti Dia yang adalah terang, sepastinya begitu ya. Tolong baca ayat 7. Ayat 7 di pasal 1 ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, Ya. dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita hidup dalam terang, sebagaimana Yesus itu adalah terang, sepastinya kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Persekutuan dengan Tuhan yang adalah terang, saudara, atau mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, itu juga bisa mengasihi sesama. Kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Puji Tuhan. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Rasul Yohanes mengatakan, memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah terang, tapi Yesus itu juga adalah kasih. Kita bandingkan di dalam tulisannya di dalam Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Bukan suratan lagi, ini Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita dapatkan ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, puji Tuhan, ayat ini tentu sering kita dengar dalam saat-saat Natal, hari raya Natal, saudara, karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putra tunggalnya supaya dunia ini diselamatkan. Terus 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Dia yang mengasihi kita. Terus Barang siapa tidak percaya, ya, ia telah berada di bawah hukum. yang tidak percaya, tidak terima Yesus, dia sudah berada dalam hukuman. Silakan. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Terus, Dan inilah hukuman dan itu. diterangkan hukumannya itu apa? Terus, Terang telah datang ke dalam dunia, ya,
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, terus? Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Iya, terus? Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia dan diberikan putra tunggalnya untuk turun ke dunia. Itu kasih Allah. Ya, sama seperti yang diterangkan oleh penulis Injil ini juga yang disebut Rasul Yohanes. Dia adalah kasih, tapi dia adalah juga terang. Puji Tuhan. Ya, sebab hukumannya itu karena terang itu telah datang ke dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Sehubungan dengan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi dunia, tapi juga disebutkan yang percaya tidak dihukumkan, yang tidak percaya akan dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya adalah terang itu sudah datang, tetapi mereka tidak percaya. Sebab manusia itu suka pada kegelapan. Manusia itu cenderung yang suka pada kegelapan. Itu sebabnya dia tidak mau datang kepada Tuhan. Karena suka pada kegelapan, suka kejahatan, itu juga memungkinkan tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ulang baca, silakan ulang baca ayat 19. Ayat yang ke-19, dan inilah hukuman itu. Ya. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang kepada dunia, ini sehubungan dengan begitu besar kasih Allah. Dan akhirnya diturunkanlah Yesus. Terus? Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka perbuatannya jahat. Terus? Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Tidak datang artinya juga tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada terang itu. Terus? Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Dia menyembunyikan perbuatannya yang jahat itu dengan cara tidak mau percaya kepada Yesus yang penuh dengan kasih. Dan tidak mau datang kepada dia. Terus? Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, Ya. supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di dalam Allah. Rasul Yohanes tadi mengatakan, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan Allah dan Anak. Puji Tuhan. Persekutuan kami adalah dengan Allah dan artinya dengan Bapa, dengan Putra Tunggal, Yesus. Itulah dia adalah kasih, tapi dia juga adalah terang. Dan disebutkan, saudara, sifat dasar manusia memang tidak menyukai terang. Dia lebih suka pada kejahatan. Itu sebabnya tidak mau datang kepada dia. Tidak mau datang kepada terang. Kalau tidak mau datang kepada terang, dia tidak memperoleh persekutuan dengan Bapa dan Anak. Tidak bisa bersekutu dengan Bapa dan Anak. Seperti yang diucapkan oleh Rasul Yohanes. Persekutuan kami dengan Allah dan dengan putranya. Jadi tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin bisa bersekutu satu dengan yang lain. Allah itu adalah kasih. Dan sudah diturunkan ke dunia. Ya, dan barang siapa yang percaya tidak dihukum. Tetapi yang tidak percaya akan dihukumkan. Dan sudah mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Karena tidak percaya, sementara terang itu telah datang tapi tidak mau datang, tidak mau percaya, tidak mau datang kepada terang itu. Artinya tidak ada persekutuan. Tidak persekutuan dengan Bapa. Sebab saudara, persekutuan dengan sesama itu ditentukan dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita kembali suratan Yohanes. Mari kita baca suratan Yohanes tadi, kita kembali saudara-saudara ya. Haleluya. Kita baca ulang di pasal 1 ayat 3. Suratan 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga,
supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Supaya beroleh persekutuan dengan kami. Ini yang horizontal, dengan kami, dengan para rasul, dengan orang-orang yang juga percaya pada Yesus, dalam arti orang-orang yang hidup dalam terang. Terus, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Persekutuan kami adalah dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak terima Yesus, hidup dalam kegelapan, sebab manusia cenderung memang suka pada kegelapan, tidak mungkin ada persekutuan dengan Bapa dan anak. Dan juga tidak mungkin akan bisa bersekutu dengan anak-anak terang yang lain. Mari teruskan sekarang kita membaca, saudara-saudara ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Iya. namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini tentu ditujukan kepada jemaat Tuhan yang sudah percaya Yesus, begitu ya. Dan dia mengatakan, kami beroleh persekutuan dengan Bapa dan anak, tapi hidupnya gelap. Hidupnya dalam kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu dusta. Itu dusta. Puji Tuhan. Dan yang ketujuh kita lihat. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. terus, Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. iya, anaknya darah Yesus itu terus mengawal kehidupan. Hidup yang ada di dalam persekutuan dikawal oleh darah Yesus. Begini saudara, puji Tuhan. Kalau kita hidup dalam terang sama seperti Dia yang adalah terang. Tetapi kita tidak bisa bersekutu dengan yang lain. Tidak ada dalam persekutuan. Apa hal itu mungkin? Ya. Kalau kita hidup dalam terang sama seperti Dia, pastinya kita beroleh persekutuan. Kita akan suka datang pada persekutuan. Sebab ini persekutuan adalah persekutuan terang. Persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan kumpulan dari semua anak-anak Tuhan yang menerima Yesus. Yang mengasihi sekaligus menerima Yesus sebagai terang. Puji Tuhan. Sekali lagi, saya tandaskan di sini. Orang yang bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang, dia bisa bersekutu dengan orang-orang lain. Bisa ada dalam persekutuan, dalam kumpulan. Bagaimanapun juga sejak dulu saudara-saudara yang namanya orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu cirinya itu persekutuan. Cirinya itu masuk dalam perhimpunan. Cirinya itu masuk dalam persekutuan, dalam kumpulan anak-anak Tuhan. Dalam kumpulan anak-anak Tuhan, eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini, mereka berkumpul. Ya, puji Tuhan. Kalau kita tidak memahami ini, kalau pahamnya hanya saya agama Kristen. Dan tidak memahami bahwa Yesus itu adalah terang. Dan tidak mungkin dia datang kepada terang. Sebab orang yang hidup di dalam terang, dia akan beroleh persekutuan. Akan rindu ada dalam persekutuan. Akan rindu akan persekutuan. Akan rindu akan perkumpulan. Rindu akan perhimpunan ibadah. Dalam Ibrani pasal 10 saudara mengatakan, semakin mendekatnya kedatangan Tuhan, mari kita semakin giat dalam perhimpunan ibadah. Jangan meninggalkan persekutuan ibadah, perhimpunan ibadah. Itu sebabnya saya juga ingin meyakinkan, kalau kita hidup dalam terang, pasti ada kerinduan untuk bersekutu dengan sesama. Yang pertama pasti kalau hidup dalam terang, kita ada persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan kita bisa bersekutu dengan sesama. Kalau kita mengatakan hidup dalam terang, tetapi kita perbuatannya gelap, itu berdusta. Dan itu berarti tidak bisa bersekutu dengan Bapa dan Anak. Tidak ada persekutuan dengan kami, kata Rasul Paulus. Dan tentu juga tidak bisa ada persekutuan dengan yang
Puji Tuhan. Secara pasti saudara, orang yang tidak mau berhimpun bersama-sama dalam persekutuan ibadah, pertanyaannya bagaimana? Secara pasti dia, kalau dikatakan hidupnya dalam kegelapan, itu sesuatu yang pasti. Karena tidak mau bersekutu. Orang yang betul-betul hidup dalam terang, ada kerinduan untuk bersekutu. Kalau tidak, makanya tadi juga saya sudah menyebutkan, saudara, yang pertama memang mendorong kita untuk persekutuan dengan kami, Rasul Paulus, dengan Bapa dan Anak, tetapi juga ada persekutuan dengan sesama. Itu, saudara, maksud tulisan suratan itu ditulis. Dan yang kedua, jangan mengikuti ajaran yang lain yang bisa memecah belah persekutuan. Dan tentu itu oleh guru-guru palsu. Dan guru-guru palsu itu disebut antikris di dalam suratan Yohanes. Mari kita baca. Mari kita baca. Haleluya. Ayat yang pasal yang kedua sekarang, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Antikristus, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, puji Tuhan. Saya terangkan sendiri, seorang antikris itu akan datang. Seorang. Tapi sekarang sudah banyak antikris. Seorang antikris itu dalam artian sudah satu lembaga. Satu persekutuan besar, persekutuan antikris merupakan lembaga. Memang ini belum terbentuk begitu, saudara. Tapi antikris itu sudah banyak di mana-mana. Tapi belum merupakan satu kesatuan antikris. Begitu. Nanti akan menuju pada seorang antikris. Belum memang, tapi sudah banyak antikris-antikris. Tentu ini adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam terang, hidup dalam kegelapan, dan tidak suka dalam persekutuan. Terus ayat 19. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Stop dulu. Memang mereka, artinya antikris-antikris itu memang mereka berasal dari antara kita. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Ya. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Terus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Terus? Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Terus? Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, Ya. tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, persekutuan yang baik ini persekutuan dengan Bapa dan Anak, persekutuan dengan sesama, itu diperkuat oleh pengurapan. Bicara pengurapan itu pasti adalah Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ayat 26. Ayat yang ke-26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ya, ada guru-guru palsu yang menyesatkan kamu. Terus? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan Nah, terus? yang telah kamu terima daripadanya. Di Karena dalam kamu tetap ada pengurapan. Tetapnya ada pengurapan ini karena kita hidup dalam persekutuan terang. Persekutuan anak-anak yang hidup, anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang. Itu sebabnya kamu tetap dalam pengurapan. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Iya, terus? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, Ya, dan pengajarannya itu benar, benar. Terus? tidak dusta. Tidak dusta. Dan bagaimana ia dahulu telah mengajar kamu
Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Pengurapan Roh Kudus itu mengajar kamu, sebab Roh Kudus itu disebut juga roh kebenaran. Jadi itu yang membuat kamu tetap bersekutu sampai sekarang ini. Ya. Jadi ada antikris yang begitu banyak dan nanti akan membentuk satu kesatuan tersendiri untuk melawan Tuhan. Begitu saudara, sekarang sudah bekerja di sana sini, saudara-saudara memberikan ajaran-ajaran yang sesat. Itu sebabnya kita harus tetap dalam pengurapan. Amin. Untuk mendapatkan pengurapan kita tetap harus dalam persekutuan ibadah. Ya, hidup di dalam terang. Puji Tuhan. Pasal 4. Ini saudara-saudara yang diterangkan oleh Rasul Yohanes. Ajaran-ajaran yang bisa merusak persekutuan. Ya. Di pasal 4 sekarang ayat 1. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-1. Roh Allah dan roh antikristus. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Terus? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya, nabi-nabi palsu itu muncul ke seluruh dunia. Ini penyesat-penyesat. Terus? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Begini, setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia, kalau di dalam Injil Yohanes, firman itu telah menjadi daging dalam pribadi Yesus. Itu adalah benar. Tapi antikristus mengajarkan, saudara, tidak seperti itu. Makanya disebut setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu asalnya dari Tuhan. Terus, ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Terus, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. iya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Allah, itu rohnya antikris. Roh antikris itu tidak mengakui bahwa firman itu menjadi daging. Ya, puji Tuhan. Itu yang membahayakan kita. Terus ayat yang seterusnya baca dulu. Ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan bahwa Yesus bukan sebagai firman yang menjadi daging. Terus, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya, ini saudara yang menjadi kekuatan kita. Tadi disebutkan kamu tetap dalam pengurapan. Pengurapan itu bicara roh. Dan anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dengan bukti kita percaya bahwa Yesus itu adalah terang. Amin. Yesus adalah kasih. Kita beroleh persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan kita bisa ada persekutuan satu dengan yang lain. Itu oleh karena kekuatan roh. Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia. Roh yang ada di dunia yang dimaksud ini roh yang mengajarkan tidak percaya pada firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging merupakan firman hidup yang akan menghidupi kita. Hidup kita adalah hidup dari firman. Hidup kita hidup dari firman Tuhan. Kalau hidup kita dari firman, saudara, gaya kita berbeda. Cara ngomong kita juga berbeda, cara hidup kita berbeda. Itu juga akan membuktikan bahwa firman hidup di dalamku. Ya, firman itu menjadi daging di dalam hidup kita ini. Antikristus tidak percaya bahwa firman itu menjadi daging. Dan ini musuh kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Jadi, mengapa disebutkan bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus itu adalah terang, saudara-saudara, kita bisa bersekutu dengan dia. Kalau kita bisa bersekutu dengan dia, kita harus maklum, saudara, orang Kristen itu hidup dalam persekutuan. Dalam perhimpunan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15.
Kita baca di pasal ayat terakhir, ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini Rasul Paulus mengatakan, saudara, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan yang adalah kasih, yang adalah terang, persekutuan kita dengan Dia. Ya berarti saudara, persekutuan kita dengan terang, hidup dalam terang. Itu baru beroleh persekutuan dengan Dia. Dan itu juga memungkinkan bisa persekutuan dengan sesama. Persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu. Bersekutu dengan Tuhan kok jerih payah itu loh, kan aneh. Persekutuanmu dengan Tuhan, dengan Bapa dan Anak, datang ibadah untuk menghampiri Bapa, untuk menghampiri Anak. Kenapa tidak datang? Capek, tidak mau jerih payah. Kenapa tidak kebaktian? Enggak ya kenapa? Tidak tahulah, aku malas. Saudara, ucapannya banyak orang Kristen semacam itu. Dan sama sekali tidak menunjukkan kadar rohani. Kadar rohani yang di bawah kadar rohani kanak-kanak. Kenapa tidak kebaktian? Tidak tahulah, malas saja. Malas. Puji Tuhan. Tapi orang yang betul-betul hidup di dalam terang, dia boleh persekutuan dengan Dia. Walaupun mungkin capek, jerih payah. Bahkan juga disebutkan di ayat di atasnya tadi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Sebab hidup dalam terang itu saudara memancarkan terang. Teras, itu berarti bekerja. Terang itu mengerjakan sesuatu. Bukan diam. Puji Tuhan. Kita ini bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Makanya jangan tinggalkan perhimpunan ibadah. Mari kita baca. Haleluya. Dalam Ibrani pasal yang ke-10. Saudara, ini bukti bahwa hidup di dalam terang itu hidup dalam persekutuan, dalam perhimpunan ibadah. Ayat 23, silakan. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikan setia, salah satu janjinya Dia akan datang kembali dan memberkati perhimpunan. Terus, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat. Sebab manusia cenderungnya melakukan perbuatan yang jahat, bukan yang baik. Terus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, kita harus tahu, saudara, nanti masuk surga itu ibadahnya siang dan malam. Pasti pikirannya apa enggak capek? Iya kan? Apa enggak capek? Itu pasti pertanyaan begitu. Wong aku di dunia ini aja sudah capek. Kalau masuk surga siang dan malam, capeknya luar biasa. Di surga itu tidak ada capeknya, saudara-saudara. Tidak ada. Di surga itu adalah tempat kemuliaan, tempat damai sejahtera, tempat ketenangan, tempat kelegaan yang luar biasa. Walaupun ibadahnya siang dan malam, tidak ada lelahnya. Tapi semasa kita di dunia, dalam 1 Timotius pasal 4 disebutkan, kita harus latihan ibadah. Kita harus latihan ibadah. Di dunia ini tempat latihan kita, latihan untuk masuk surga. Apa buktinya? Ibadah. Ibadah itu persekutuan. Saya sudah mengatakan ini, mulai dulu yang namanya orang Kristen itu bicara persekutuan. Tubuh Kristus, satu ikatan kuat, persekutuan. Jadi jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Cukup dulu aja. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang-orang yang masuk Kristen, dia taunya ibadah itu, yang tak pikir ibadah itu hari Minggu. Enggak taunya ada hari Rabu, ada hari Kamis. Karena belum tahu. Saya dulu juga begitu, saudara. Saya pikir kebaktiannya orang Kristen itu cuma hari Minggu.
1 minggu 1 kali. Itu pun Senin Kemis. Apalagi kalau Senin dan Kemis ada ibadah, wah tambah gak karuan. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjauhkan diri itu artinya mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara, itu sangat berbahaya. Berbahaya itu begini, saudara, kalau kita mengundurkan dari pertemuan ibadah, kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya teman untuk saling mendorong, saling mengasihi untuk sesuatu yang baik. Dan itu akan mudah. Sekali lagi, dan itu akan mudah dikuasai oleh iblis yang memang sengaja untuk merusak persekutuan. Puji Tuhan. Lepas, saudara, lepas dari persekutuan, puji Tuhan, itu akan membuatkan iblis itu semakin merasa kuat. Dia tidak punya teman, dia sendiri, dia terus, saudara-saudara, ide dari iblis, cara iblis, taktik iblis, dimasukkan kepada orang itu, dan dia tidak berdaya. Sebab tidak dalam perhimpunan berarti tidak mendengar firman. Tidak ada kekuatan rohani yang dari Tuhan. Itu akan begitu lemah. Dan iblis berusaha. Coba ulang baca ayat 25. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang yang membiasakan diri tidak ibadah. Terus. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, puji Tuhan. Bagi orang yang hidup dalam terang, saudara juga meyakini bahwa Yesus pasti datang kembali. Amin. Dan waktunya itu pun juga sudah singkat. Amin. Makanya di sini disebut karena lakukan dengan giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kadang-kadang jemaat atau pendeta hamba Tuhan yang ditunjuk doa, ya, kami tahu bahwa setan tidak tinggal diam. Lo kok tahu? Di mana-mana selalu disebut, Tuhan kami mendengar firman-Mu, tapi iblis tidak tinggal diam. Lo kok tahu? Kalau memang tahu itu, mari kita lebih giat dalam persekutuan. Sebab setan pun juga tahu, saudara, kalau waktunya sudah singkat. Dalam Wahyu pasal 12, silakan dengan cepat, Wahyu 12. Kita dapatkan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Terus? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis itu tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu pasti dihukum masuk neraka itu sudah pasti. Tapi sekarang belum. Belum dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya berkeliaran ke sana kemari. Tapi dia tahu bahwa hukuman itu pasti dikenakan pada iblis. Itu sebabnya iblis berusaha menggait sebanyak-banyaknya untuk orang Kristen untuk dijatuhkan imannya. Terutama bagi orang yang tidak mau dalam perhimpunan, itu akan lemah. Kekuatan dari mana? Kekuatan untuk saling mendorong, saling menasihati nggak ada. Sebab dia sendiri. Dan yang kedua, dalam perhimpunan semacam ini kita dengar firman Tuhan. Firman itu adalah menurut Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Firman itu adalah kekuatan dan kuasa Allah. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan. Iblis yang mau bisik-bisik mengajak kita supaya meninggalkan Tuhan, nggak akan mampu dan kita tetap berkemenangan. Puji Tuhan. Begitu saudara, dalam perhimpunan itu kita bisa mendengar firman. Dalam perhimpunan kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Dalam perhimpunan itu kita bisa berdoa. Kalau saya mengatakan bisa berdoa, saya sendiri juga bisa berdoa. Oke, saya sarankan saudara sendiri juga ibadah pribadi di rumah harus berdoa. Tapi dalam persekutuan ada namanya persekutuan doa. Jangan tinggalkan perhimpunan. Puji Tuhan. Kalau saudara meninggalkan perhimpunan dengan mengatakan, ya
Saya tidak kebaktian juga makan, juga minum. Ya, apalagi saya tidak kebaktian, saya sedang menjalankan bisnis saya untuk masa depan saya. Ya silahkan. Saya yakin saudara tetap bisa makan dan minum walaupun meninggalkan Tuhan. Tapi yang tidak, Tuhan mengatakan, siapa yang makan dagingku, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan dagingku adalah benar-benar makanan. Kalau saudara bisa minum di mana-mana, tapi yang tidak didapatkan dalam persekutuan, Tuhan Yesus mengatakan, darahku adalah, siapa yang minum darahku, dia akan kubangkitkan dari antara orang mati. Sebab darahku adalah minuman yang sebenar-benarnya. Makanan-makanan yang lain, minuman lain tidak pernah diberikan, saudara, ucapan seperti itu. Hanya tubuh Yesus dan darah Yesus. Jadi dalam perhimpunan itu, saudara, yang pertama kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Betul-betul kalau kita hidup dalam terang, tertarik pada perhimpunan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam perhimpunan itu ada pemberitaan firman. Itu kekuatan khusus. Dan itu akan merubah kehidupan kita. Dua. Yang ketiga, dalam perhimpunan ada doa. Dalam perhimpunan ada perjamuan kudus. Kalau orang itu sendiri tidak ada dalam perhimpunan dan dia tetap mengaku bahwa hidup dalam terang, itu berdusta. Itu dusta dan tidak mungkin. Jadi dalam perhimpunan bersama itu kita mendapatkan 4 hal. Sesama teman saling menguatkan. Yang pasti juga dalam perhimpunan seperti ini kan kita dengar firman Tuhan. Ini merupakan kekuatan dan kuasa Allah. Dan yang ketiga, dalam perhimpunan kita bisa berdoa bersama-sama menghampiri Tuhan. Dalam perhimpunan kita juga ada perjamuan kudus. Makanan yang tidak pernah, kalau yang di luar, tidak pernah disebutkan itu makanan yang sebenar-benarnya, minuman yang sebenar-benarnya. Hanya daging Yesus, tubuh Yesus, dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Makanya jangan tinggalkan perhimpunan supaya saudara tidak kehilangan berkat perjamuan kudus tentang kebangkitan nanti. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku, kata Tuhan. Jangan tinggalkan perhimpunan, sebab dalam perhimpunan kita mendengar firman Tuhan. Amin. Dan itu akan membentuk kita, saudara. Firman Tuhan itu akan membentuk kita. Dan dalam perhimpunan kita bisa berdoa bersama-sama, kita mendoakan orang lain dan bisa menyembah kepada Tuhan. Kan seperti itu. Dan juga perjamuan kudus, itu manfaat daripada perhimpunan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan menyatakan Allah adalah terang, dan barang siapa mengakui bahwa ada persekutuan dengan Allah yang adalah terang, tapi hidupnya gelap, itu pendusta. Bohong. Kalau kita ada bersekutu dengan Allah yang adalah terang, tapi dibuktikan kita tidak bisa bersekutu dengan yang lain, itu jelas tidak bisa bersekutu dengan Bapa dan Anak. Jadi bukti bahwa kita bersekutu dengan Tuhan itu juga dibuktikan. Kamu katakan, kamu katanya mengasihi Allah. Tapi bagaimana kamu bisa mengasihi Allah sementara kamu tidak bisa mengasihi yang kelihatan? Itu di dalam suratan Yohanes juga. Itu sebabnya Allah menyatakan, aku adalah terang. Dan siapa yang hidup dalam terang, tetapi hidup di dalam kegelapan, menyatakan ada persekutuan dengan terang, tapi hidupnya gelap, dia dusta. Siapa yang mengatakan bahwa ada persekutuan dengan terang, itu juga pasti ada persekutuan dengan sesama. Berhimpun bersama-sama seperti ini. Puji Tuhan, kita datang kepada Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Yesus. Kita nyanyikan tadi nyanyian